Hudu zinatakum inda kulli masjidin. Berpakailah yang bagus ketika engkau ke masjid. Ini berbeda sekarang. Orang ke masjid, pecinya tuh Pak sampai umur 30 tahun baru dipakai. Sementara ketemu sama bos, dasi yang 30 juta, dasi yang 3 juta, sepatu disemir sampai seminggu, semir saja. Kenapa? Menghadap ke bos. Loh, kita sholat menghadap bukan sama bos, sama yang bikin jantung kita, betul tak? Masa kita sholat kadang baju yang sudah 3 hari tak dicuci, yang penting nutup aurat Pak Ustadz. Bukan masalah yang nutup aurat. Kita tuh punya etika. Yang kita hadapin siapa? Bukan bos, tapi Allah Pak. Maka kalau kita datang ke masjid ini, jangan hanya ketika lebaran saja baju baru. Kalau bisa setiap hari pakailah yang paling mahal. Karena nanti kalau kita sudah meninggal, baju mahal ibu yang seharga 500, 1 juta, gak dipakai Bu. Yang dipakai apa? Kain putih, itu pun murah, bisa disobek-sobek, tak ada jahitannya lagi. Maka kalau kita tidur, bangun tidur tengok baju kita masih berjahit, alhamdulillah. Tapi kalau bangun tidur ditengok, kok nggak berjahit, dikubur kita Pak. Itu maksudnya. Maka jangan pernah sayang sama baju ibu. Ibu baju mahal-mahal pakai, kalau bisa pakai 5 langsung, di luarnya mukena. Nah, kenapa? Menghadap kepada Allah. Kalau menghadap kepada bos, malu kita kan. Harus rapi, harus sepatunya bagus. Apalagi yang kerja di kantoran. Oh, dia rambutnya pun disisir sampai 3 jam. Tapi menghadap kepada Allah. Main futsal, bau, tak mandi. Allahu Akbar, meleleh keringat. Yang di sampingnya, kok bau jengkol busuk katanya. Ini mengganggu. Ini yang penting harus disampaikan ke orang ini. Jangan ketika sholat pun pakai sembarangan. Sholat itu menghadap kepada Allah. Pakai yang terbaik, pakai yang mahal. Maka mulai sekarang Bapak Ibu, ibu-ibu terutama pakai, kalau perlu pakai emas, tapi kalau pakai emas bahaya. Kenapa? Takut timbul fitnah. Ada ibu-ibu pakai emas itu Bu, pakai emas gelang kaki, masuk ke masjid, bunyi dia kerincing kerincing kerincing. Tak husuk imamnya. Imamnya baca wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'budtum wala antum abiduna wala ana abidu. Tak selesai-selesai Bu. Muter dia tak sampai lakum dinukum waliyadin. Kenapa Pak Imam? Itu Pak Ustadz terganggu dengan bunyi emasnya. Ini penting. Jadi kalau ibu-ibu mau berjemaah ke masjid, jangan terlalu banyak nampak emas. Apalagi mau pakai cincin besar. Ketika ibu pakai cincin besar, asyhadu an la ilaha illallah, ditengok sama kawan, gede kali cincinnya. Padahal itu cincin KW gitu. Cincin KW itu palsu. Palsu itu Bu, palsu bahasa Arabnya itu dajjal. Ibu tahu dajjal, Bapak tahu dajjal kan? Dajjal itu palsu, bahasa Arab, bahasa Indonesianya palsu. Makanya dibilang Al-Masihud Dajjal. Sama dengan si Nabi Isa, tapi dia palsu. Karena Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Dajjal itu bisa menghidupkan pohon yang sudah layu, bisa tumbuh lagi. Makanya persis dengan Al-Masih, cuma Al-Masihnya Dajjal palsu. Maka kalau ibu-ibu ketemu dengan orang, pakai emas palsu, berarti emas Dajjal. Kalungnya kalung Dajjal. Kalau orang bilang emas bawah. Jadi ini disampaikan oleh Rasulullah, sedekah itu luar biasa karena sedekah itu akan bisa dibawa kita sampai mati. Terutama ketika dikubur, sedekah langsung dibayar cash and carry oleh Allah. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ada orang yang meninggal, kemudian dia minta hidup lagi, ditanya sama Allah, ngapain kamu hidup lagi? Fa'asaddaqah, karena aku ingin bersedekah. Orang yang sudah meninggal, kalau dihidupkan lagi, bukan minta haji, bukan minta sholat, bukan minta jalan-jalan. Yang diminta adalah sedekah. Apa maknanya? Bahwa pahala sedekah 1.000, 2.000 akan Allah bayar cash and carry ketika dikubur. Kalau sholat, haji, ibadah yang lain, berzikir, baca Al-Quran, Allah balas nanti di akhirat. Tapi kalau sedekah 1.000, 2.000 di kota infak, Allah bayar nanti ketika dikubur. Makanya ketika kita baca, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dilapangkan kubur emak saya. Salah satunya bersedekah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ummi matat, emak saya meninggal. Boleh nggak saya bersedekah Rasulullah? Silakan. Apa sedekah yang paling bagus ya Rasulullah? Sakiyul mak, kasih air. Jadi air zaman dahulu adalah yang paling mahal. Makanya paling utama bersedekah air. Kalau sekarang air itu bukan sanpot saja. Tapi bersedekah air itu seperti contoh bikin sumur bor, terutama di pesantren-pesantren itu di kampung, santrinya 2.000, toiletnya 5. Coba bayangkan, santrinya 2.000, toilet 5. Ngebayang nggak kita ketika subuh, santri itu mau beol, mau buang air besar, antri Pak.
Dari saking antrinya sampai 3 kilometer. Ada yang sudah copot di tengah jalan. Makanya kita tuh memberikan sedekah air, maksudnya bikin sumur, bikin toilet, itu maksudnya. Jadi kita sedekah untuk mama kita meninggal, kita sedekah untuk bapak kita meninggal, sampai. Karena itu adalah bentuk berbuat baik kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, bukan ketika emak kita meninggal. Ketika kita sudah meninggal, baru selesai. Kalau emak kita meninggal, kalau bapak kita meninggal, masih kita berbakti kepada orang tua.